天魔一族，休！你倒算得上有几分力？赞！休想踏入人间半步！乃诛天之地！叶晨，你挑选情报阁精锐弟子，也知道正阳宗的规矩，丹田已碎之人算什么东西？Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua, channel yang khusus membahas bocoran dari alur cerita Donghua terbaik di jagat raya. Dan pada video kali ini, saya kembali mewakili Bang Panjul, akan membawakan bocoran alur cerita Donghua, yang berjudul Legend of Xianwu, episode ke-6. Yang alur cerita dari Donghua ini sendiri, akan berfokus pada tokoh utama yang bernama Ye Chen, seorang kultivator jenius yang diusir dari sekte, karena saat ditugaskan untuk mengawal obat spiritual, ia mendapatkan serangan dari musuh, yang membuatnya terluka dan meridiannya pun rusak, hingga membuat dirinya tidak dapat berkultivasi lagi. Dan oleh sebab inilah, ketua sekte Zeng yang langsung mengeluarkannya dari sekte, karena menganggapnya sebagai sampah. Apalagi di saat yang sama, Jisui Suang yang merupakan wanita yang ia cintai malah ikut mencampakkannya, membuat Ye Chen makin putus asa, dan pergi meninggalkan sekte. Namun, saat di perjalanan, tanpa sengaja ia menemukan inti api dari sebuah meteor yang jatuh. Yang sebenarnya, meteor api itu adalah inti kehidupan dari seorang kaisar langit, yang mengorbankan dirinya saat berhadapan dengan raja dari klan iblis, yang ingin memasuki dunia manusia. Dan tak disangka, saat inti api itu menerobos masuk ke tubuh Ye Chen, secara tiba-tiba, meridiannya yang sebelumnya telah rusak, seketika dipulihkan dan berubah menjadi Danhai. Di sini Bang Panjul ingin sedikit menjelaskan tentang Dantian serta Danhai, yang sebenarnya, fungsi keduanya sama, yaitu untuk mengumpul dan menampung energi seorang kultivator. Namun, Danhai hanya dimiliki oleh seorang dewa, atau kultivator dari Hayangan. Setelah energi dari inti api meteor itu sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, Ye Chen pun seketika pingsan dan diselamatkan oleh seorang kakek tua, mantan ketua sekte Heng Yue, yang merupakan musuh dari sekte yang telah mengusirnya. Setelah sadarkan diri, dan atas rekomendasi dari sang kakek tua, Ye Chen pun masuk dan mendaftar dirinya sebagai murid di sekte Heng Yue. Namun, karena saat itu basis kultivasinya telah turun dan kembali ke tahap awal, membuat dia ditolak oleh 3 ketua faksi di sekte Heng Yue, dan menjadikannya murid magang, karena menganggapnya lemah. Nah itu dia guys, sedikit sinopsis dari Donghua Legend of Xianwu. Bagi teman-teman yang belum menonton Donghuanya, Bang Panjul sarankan untuk nonton dulu deh, biar bisa mengerti jalan ceritanya. Karena pada video kali ini, Bang Panjul hanya akan membahas episode ke-6-nya saja. Yang dimana pada cuplikan episode sebelumnya, setelah mengetahui bahwa Zhang Tao adalah orang suruhan Zhao Long, yang merupakan murid terbaik yang dilatih langsung oleh Ge Hong, ketua dari fraksi Diyang, Ye Chen pun langsung mendatangi fraksi tersebut, dan menantang Zhao Long untuk bertarung hidup dan mati. Ge Hong yang mengetahui, bahwa yang menantang murid terbaiknya adalah Ye Chen, calon murid yang pernah ia tolak karena di usianya yang sudah 20 tahun, tapi tingkat kultivasinya masih berada di ranah penyatuan ki tahap awal, ia pun langsung memerintahkan pada Zhao Long, untuk memberi pelajaran pada Ye Chen. Namun, saat pertarungan berlangsung, semua murid di fraksi Diyang dibuat kaget, karena Ye Chen yang kultivasinya masih berada di tingkat paling rendah, malah bisa dengan mudah mengalahkan murid terbaik di fraksi tersebut, dengan teknik dan pukulan yang belum pernah mereka lihat, ataupun pelajari. Dan sesuai dengan taruhan mereka, yang dimana pertarungan itu adalah pertarungan hidup dan mati, yang berarti, jika kalah harus dibunuh. Tepat saat Ye Chen menghunuskan pedangnya, murid-murid di fraksi Diyang seketika berkata, bahwa Zhao Long adalah murid utama ketua fraksi, yang jika Ye Chen membunuhnya, maka Ye Chen pun akan mati, bunyi diskusi dari para murid. Di sisi lain, melihat Ye Chen yang memang berniat membunuhnya, Zhao Long pun berkata, "Aku adalah murid utama ketua fraksi di Yang Feng, dan taruhan hidup dan mati itu hanyalah lelucon. Dan meskipun aku kalah, kamu tetap tidak dapat membunuhku, karena ada kekuatan besar yang berdiri di belakangku," ucap Zhao Long, diikuti teriakan para murid lain, yang mengatakan, "Hei, jika kamu berani membunuh saudara Zhao, maka master kami tidak akan mengampuni dan membunuhmu juga." Mendengar ucapan para murid itu, Ye Chen pun berkata, "Sebelumnya dia sudah bertaruh, dan aku hanya ingin mengambil taruhanku saja, dan apakah itu salah?" ucap Ye Chen.
Di saat yang sama, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik, yang bernama Su Xin Yue dan berkata, "Adik kecil, ayo kita buat mudah saja masalah ini, dan kamu tidak perlu membunuhnya." Mendengar ucapan itu, Ye Chen lantas berkata, "Maaf Nona, apakah Anda ingin aku melepaskan bajingan ini? Bagaimana jika yang baru saja kalah adalah aku? Apakah kamu masih akan mengatakan hal yang sama?" ucap Ye Chen. Mendengar ucapan itu, Xin Yue pun berkata, "Adik kecil, aku ingin kamu melepaskannya, dan kembali ke jalan yang benar, dan tidak perlu." "Tidak perlu apa?" ucap Ye Chen, memotong perkataan Xin Yue, lalu kembali berkata, "Nona, jika kamu ingin aku melepaskannya, maka berikan aku satu alasan. Bagaimana jika aku menggantung dan menghajar kerabat atau keluargamu, apa yang akan kamu lakukan padaku? Jika kamu ingin aku melepaskannya, maka berbicaralah," ucap Ye Chen, yang membuat Xin Yue seketika terdiam. Setelah beberapa saat menunggu, namun Xin Yue yang masih tidak menjawab, tiba-tiba, seberkas cahaya kuning mulai bersinar di tangan Ye Chen, tanda akan segera menghabisi nyawa Zhao Long. Namun, tepat saat telapak tangan Ye Chen akan menyentuh kepala Zhao Long, tiba-tiba ketua Ge Hong datang dan menghentikan niat tersebut. Melihat kehadiran gurunya, Zhao Long pun berkata, "Guru tolong selamatkan aku, Ye Chen ini benar-benar gila dan ingin membunuhku," ucap Zhao Long. Di sisi lain, murid-murid fraksi pun mulai ikut berkata, "Benar guru, hukum saja dia, karena Ye Chen ini sangat tidak disiplin dan senang membunuh. Lihatlah, pada usia mudanya ini, dia sudah memiliki pikiran jahat seperti ini. Jika terus dibiarkan, kedepannya dia akan jadi apa?" "Ya benar, saat ini guru harus segera mengambil tindakan," teriak para murid. Mendengar ucapan itu, Ge Hong pun berkata, "Ye Chen, lepaskanlah pedangmu, karena aku telah melihat kekuatanmu, maka sekarang aku akan mengangkatmu sebagai muridku," ucap Ge Hong. Mendengar ucapan Ge Hong yang sangat to the point, seketika murid fraksi pun terkejut. Karena sebelumnya, ketua fraksi mereka ini sangatlah pemilih dalam mengangkat seorang murid. Namun kali ini, dia secara terang-terangan mengangkat Ye Chen sebagai muridnya. Saat itu para murid pun berpikir, bahwa niat sebenarnya dari tantangan yang dia lakukan, adalah untuk menarik perhatian ketua fraksi, agar dia dapat memasuki fraksi di Yang Feng. Di sisi lain, Ye Chen yang masih mengingat penghinaan saat pertama memasuki sekte, ia pun berkata, "Sebelumnya terima kasih atas tawaran Anda, karena itu membuatku merasa terhormat. Tapi sayang, aku tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk menjadi murid Anda," ucap Ye Chen, yang lagi-lagi membuat seluruh murid yang mendengar seketika terkejut. Karena diketahui, Ge Hong adalah salah satu kepala dari 3 fraksi yang ada di sekte Heng Yue, yang banyak dari para murid di dalam fraksi, ingin menjadi murid pribadi dari si Ge Hong ini guys. Dan si Ye Chen ini, malah menolak tawaran itu. Ya namanya juga MC, suka-suka dialah. Di sisi lain, Ge Hong yang baru pertama kali ini ingin mengangkat murid secara langsung namun ditolak, ia pun terbelalak kaget. Ditambah lagi, yang menolak tawarannya ini adalah si Ye Chen, yang hanya seorang murid magang. Jelas dong, si Ge Hong ini merasa harga dirinya diinjak-injak. Sesaat setelahnya Ge Hong berkata, "Coba ulangi apa yang tadi kamu katakan," ucap Ge Hong, sembari melepaskan serangan mental, membuat Ye Chen seketika merasakan sakit kepala, diikuti darah yang mengalir dari sudut bibirnya. Sesaat setelahnya, Ye Chen berkata, "Sudah aku katakan, aku tidak ingin menjadi muridmu. Apakah kamu masih ingat, sebelumnya kamu telah mengabaikan lamaranku sebagai murid, dan memperlakukan seperti kotoran, yang untuk melihatku saja kamu merasa enggan. Dan sekarang, kamu malah ingin memaksa, dan mengangkatku sebagai murid. Apakah kamu berpikir aku adalah sampah yang tidak memiliki prinsip?" ucap Ye Chen, yang membuat Ge Hong seketika naik pitam. "Bagus, sangat bagus," ucap Ge Hong, lalu membuat gerakan agar dapat menyelamatkan Zhao Long, dan membunuh Ye Chen. Namun, sebelum itu terjadi, tiba-tiba Ye Chen meletakkan pedangnya di leher Zhao Long, sembari berkata, "Maaf, aku tidak bisa melepaskannya, karena sebelumnya dia sudah bertaruh denganku." Melihat muridnya yang telah disandra, Ge Hong pun langsung menyebut Ye Chen dengan kata binatang. Mendengar makian itu, Ye Chen pun berkata, "Satu hal yang harus Anda ingat, aku bukanlah binatang, dan jika Anda bergerak satu langkah saja, maka aku akan langsung membunuhnya. Anak kecil, apakah kamu sedang mengancamku? Ternyata, kamu cukup punya nyali," ucap Ge Hong. Mendengar ucapan itu, Ye Chen pun berkata, "Apakah Anda tuli?
Bukankah sebelumnya sudah aku katakan, muridmu ini telah bertaruh nyawa denganku. Tapi, jika kamu ingin aku melepaskannya, maka kamu bisa membawanya. Tapi sebelumnya Anda harus berjanji di depan semua murid ini, bahwa di masa depan, Anda tidak akan mencoba untuk membunuhku karena perselisihan ini. Bagaimana? Apakah ketua Ge menyetujuinya? Ucap Ye Chen. Setelah itu Ge Hong pun berkata, anak kecil, apakah kamu tahu tindakanmu ini? Ya tentu saja aku tahu, dan aku tidak peduli, sahut Ye Chen. Mendengar ucapan itu, seketika Ge Hong pun berkata, baiklah, kalau begitu aku akan segera mengirimmu ke neraka, ucap Ge Hong, diikuti munculnya cahaya hijau, yang dipenuhi niat membunuh. Namun, belum sempat menyentuh Ye Chen, tiba-tiba terdengar suara yang bergema di langit. Membunuh seorang murid adalah kejahatan besar, apakah kamu ingin menentang aturan dari Sekte Heng Yue? Ucap suara yang tidak tahu berasal dari mana, namun sepertinya, ini adalah sosok yang berpengaruh di dalam sekte. Di sela itu, Ge Hong yang mendengar ucapan itu, ia pun berkata, dia yang terlebih dulu ingin membunuh muridku, dan tidak mungkin aku hanya akan melihat saja. Atau, saat ini Anda mencoba untuk melindungi Ye Chen, sahut Ge Hong, namun dengan ekspresi yang tidak berdaya. Mendengar kata-kata Ge Hong, suara itu pun kembali bergema, diikuti gelak tawa. Apakah kamu pikir aku buta dan tidak mengetahui kejadian sebenarnya? Sebelumnya, tepatnya sebelum bertarung di arena Feng Yuntai, keduanya telah bertaruh dengan nyawa mereka. Terlebih lagi sebelumnya, Ye Chen telah mundur satu langkah dan akan melepaskan muridmu, dan kamu malah mengambil kesempatan itu untuk membunuhnya. Jika kamu benar-benar tulus ingin menyelamatkan muridmu, kenapa harus mengorbankan orang lain? Oh aku tahu, pasti saat ini kamu telah kehilangan muka, karena muridmu dikalahkan, dan kamu mencoba membunuh pemenangnya. Apakah kamu pikir aku tidak mengetahui niatmu itu? Ucap suara yang bergema. Mendengar ucapan itu, Ge Hong pun hanya bisa menarik nafas, sembari berkata pada Ye Chen. Anak kecil, ambillah ini, ucap Ge Hong, sembari melemparkan sekantong uang pada Ye Chen, lalu segera membawa pergi Shaolong. Apa ini? Kamu pikir aku akan menerimanya? Ucap Ye Chen, yang tidak mau menerima uang tersebut. Anak kecil tunggulah, kamu akan membayar semua penghinaan ini, ucap Ge Hong. Ya aku akan menunggunya, sahut Ye Chen, tanpa ekspresi takut sedikitpun. Singkat waktu, hari pun telah berganti, dan berita kekalahan Shaolong pun sudah tersebar di seluruh sekte, membuat para ketua fraksi yang sebelumnya telah menolak Ye Chen pun, segera mengirim utusan, untuk mengundang Ye Chen, agar mau bergabung dengan mereka. Di sisi lain, Ye Chen yang baru saja pulang ke gubuk tua milik kakek Zhang Fengnian, yang kita sebut saja kakek Zhang. Saat melihat kedatangan Ye Chen, kakek Zhang yang mengetahui apa yang telah dilakukan Ye Chen, ia pun bergumam, bahwa dia tidak pernah berpikir, orang yang baru saja ia kenal malah bersedia melindunginya, bahkan tidak ragu untuk menentang keagungan Ge Hong. Berbeda jauh dengan saudara-saudaraku, gumam si kakek. Dan oke guys, sebelum mengakhiri alur cerita ini, Bang Panjul akan sedikit menyampaikan informasi rahasia, yang dimana dalam plot ini, sepertinya akan ada scene flashback tentang masa lalu sang kakek, yang merupakan mantan ketua utama Sekte Heng Yue. Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Legend of Xianwu, episode ke-6. Jika suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan bocoran Donghua menarik lainnya. Akhir kata, sampai jumpa di pembahasan bocoran Donghua lainnya.